Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi saya pada saat ini ingin sharing kepada pemirsa yaitu tentang metode pemupukan yang saya lakukan ini. Jika nanti info ini tertarik bagi Anda petani kelapa sawit, Anda bisa melakukan metode pemupukan seperti yang saya lakukan ini, dimana di saat ini harga kelapa sawit sangat anjlok, sangat hancur sekali, dimana di daerah kami ini mencapai Rp800 per kilogramnya. Ini saya sudah terlanjur beli stok pupuk, makanya saya tetap paksakan untuk memupuk walaupun di saat ini kita kurang bergairah dikarenakan harga TBS kelapa sawit sudah seminggu ini anjlok sekali sejak pengumuman presiden itu tanggal 22 April dilarang ekspor untuk segala jenis produk turunan dari TBS kelapa sawit. Jadi mungkin kalau untuk pemirsa yang belum membeli pupuk, lebih baik tunda dulu pembelian pupuknya, nanti saja mupuknya kita lihat perkembangan harga TBS kelapa sawit setelah lebaran ini. Baiklah pemirsa, kita akan mulai memupuk, yang mana pupuk yang saya gunakan ini NPK dua macam, yang satu NPK NT Ponska, ini dia dengan kadar kandungan N15, P 15% dan K 15%. Kemudian yang NPK Kompon Convection Cookhead atau cap kepala ayam 13827. Ini sudah belum saya buka yang ini sudah, karena belum saya buka takutnya cuaca mendung, takut hujan. Masih jam 6:30 pagi ini contoh yang NPK cap kepala ayam ini dia mirsa. Setelah kita balikkan ini tadi karungnya 13827, di nitrogen 13, fosfor 8%, kemudian kalium 27%, dan ditambah juga unsur hara lain yaitu magnesium 4%, kemudian Ca kalsium ada juga, cuman tidak ada ditulis kadarnya. Dan ini juga penting untuk kelapa sawit, zat mikro, boron, unsur hara mikro merek boron 0,65%. Kenapa saya memilih NPK cap kepala ayam ini dengan kadar 13827? Karena tanaman-tanaman saya sudah menunjukkan gejala daunnya itu kekurangan unsur hara. Pertama, kalium, yaitu dengan menunjukkan bintik-bintik kuning di daun-daunnya. Bintik-bintik kuning transparan ini merupakan ciri kekurangan unsur hara kalium, yang mana pupuk ini mengandung kalium yang tinggi yaitu 27%. Kemudian juga menunjukkan gejala kekurangan magnesium, di mana ciri kekurangan magnesium itu adalah daun pelepah bagian bawah dari dasar tanah sampai ke pertengahan juga agak terlihat kuning kering, dan juga menunjukkan tanaman saya ini juga menunjukkan kekurangan unsur hara boron, di mana di pupuk ini juga tersedia boronnya yaitu 0,65%, yang mana daun yang menunjukkan ciri kekurangan unsur hara boron yaitu ujung daun yang berada di pelepah bagian ujungnya, daun-daunnya menunjukkan bentuk keriting atau keriput. Ini salah satu ciri daun tanaman yang kekurangan unsur hara boron. Di deskripsi video saya sajikan video yang membahas ciri-ciri fisik daun kelapa sawit yang mengalami kekurangan unsur hara tertentu. Bisa Anda cek linknya di deskripsi. Jadi kenapa saya campurkan memberi ke pokok tanamannya sekilo NPK Ponska ini dan sekilo cap kepala ayam ini pemirsa? Karena untuk mencapai dosis 2 kilo per pokok, dimana harga pupuk cukup mahal sekarang, pupuk yang itu cap kepala ayam itu
saat ini 650.000 kurang lebih. Sementara yang ini yang jenis murah NPK Posca ini non subsidi dia, jadi 170.000. Jadi saya kombinasikan karena tidak mampu kita membeli yang mahal ini, 1 kilo yang itu yang harganya mahal, yang 1 kilo yang ini lagi yang Posca karena harganya cukup murah 170.000. Kalau mana yang lebih bagusnya, kalau Anda mempunyai uang yang cukup, lebih baik itu aja semua. 2 kilo per pokok kasih itu cap kepala ayam aja yang 13827. Jadi nanti pemirsa dosisnya masing-masing jenis NPK ini 1 kilo 1 kilo. NPK yang ini 1 kilo, kemudian yang ini 1 kilo lagi. Dengan ini takaran per takaran ini adalah setengah kilo. Jadi dengan untuk per pokoknya nanti dapat per pokok itu 2 kg dosis per pokoknya. 1 kilo jatah NT Poscanya, kemudian yang 15-15, kemudian cap kepala ayamnya 1 kilo lagi. Jadi per pohon masing-masing sekilo, total 2 kilo. Bisa Anda lihat pemirsa, ini bedanya pupuk NT Posca 15-15-15 dengan NPK Cookhead 13827. Ini bedanya, ini lebih merah yang Poscanya, lebih merah ya. Kalau ini tidak terlalu merah, sedikit pucat. Ini dia bedanya pemirsa. Oke pemirsa, ini mau kita berikan, kita aplikasikan kepada pokok tanamannya. Satu tadi yang NPK 15-15 Posca, dan ini NPK 13-827 cap kepala ayam. Ini tanamannya umur 3 tahun 3 bulan. Jadi saya kasih ini 1 kilo, kemudian yang ini 1 kilo lagi. Kurang lebih dari pokok itu 1 meter hingga 1,20 meter jarak taburannya dengan pokok. Oke, taburi pemirsa. Setelah kita taburkan ini 1 kilo, kemudian kita berikan ini lagi yang 13-827 1 kilo lagi. Bagaimana dia di tanah tercampur, dia tidak apa-apa. Antara NPK Posca dengan cap kepala ayam nggak apa-apa, karena sama-sama pupuk NPK sama-sama pupuk majemuk, yaitu nitrogen, fosfor, kalium. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang saling antagonis atau saling menekan antara nitrogen, fosfor, dan kaliumnya. Kita lanjut mirsa ke pokok berikutnya, yang mana ini saya review sedikit piringan mirsa. Kalau harus saya bersihkan terlebih dahulu piringannya sebelum melakukan pemupukan, karena biar pupuknya terserap secara maksimal oleh tanaman. Jadi saya piringi dengan alat parang dan cangkul ini. Setelah piringannya bersih baru saya taburkan. Dan juga pupuk yang ini, pokok yang ini, yang satu lagi juga sama, piringannya sudah saya bersihkan. Ini yang tadi saya taburkan. Jadi semua sudah dibersihkan piringannya. Ini yang sudah ditabur, bisa Anda lihat piringannya sudah dibersihkan terlebih dahulu, sehingga kita harapkan maksimal penyerapan pupuknya. Ini beberapa yang sudah dipupuk mirsa. Kemarin sore saya memupuknya, kebetulan tadi malam hujan lebat.
Ini dia pemirsa, itu potensi buah mentahnya. Sama juga piringannya sudah terlebih dahulu dibersihkan. Sama ini juga pokok lainnya, piringan sudah terlebih dahulu dibersihkan. Juga pupuknya ini sudah larut karena tadi malam hujan lebat. Ini bagian yang saya pupuk kemarin sore. Potensi buahnya pemirsa yang mentah. Oke. Ini juga pemirsa, sama piringan sudah bersih, sudah dipupuk kemarin sore. Ya, sudah pupuknya langsung larut tadi malam, hujan lumayan lebat sekali malah. Potensi buah. Baik pemirsa, kebetulan saya sudah selesai memupuknya tanaman-tanaman saya ini, dan demikian saja sharing dari saya tentang pemupukan tanaman kelapa sawit umur 3 tahun lebih 3 bulan. Yang saya gunakan adalah pupuk majemuk jenis NPK. Semoga bermanfaat untuk Anda apa yang saya sharing ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi kami dari channel Petani Kelapa Sawit mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faidin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.